Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini. Saya akan menjelaskan sebuah event yang akan diselenggarakan oleh Penerbit Salemba, yaitu pelatihan CA atau Chartered Accountant Review yang diselenggarakan kembali oleh Penerbit Salemba di tahun 2022 ini. Pelatihan ini akan diselenggarakan melalui Zoom, ya, jadwalnya nanti saya akan jelaskan. Dan kemudian kira-kira nanti apa sih yang akan didapatkan, soalnya seperti apa, cara penjelasannya seperti apa. Nah, kali ini saya akan berikan contoh materi yang ada untuk materi mata ujian akuntansi manajemen lanjutan. Nah, ini adalah untuk soal dan pembahasan analisis varian ini yang ada di akuntansi manajemen lanjutan. Nah, jadi ini akan diselenggarakan ya untuk yang akuntansi manajemen lanjutan ini akan diselenggarakan pada tanggal 16 dan 23 Juli, ini hari Sabtu, mulai jam 8 sampai dengan jam 12. Nah, investasi untuk mengikuti ini adalah 250.000. Kemudian para peserta yang akan mengikuti akuntansi manajemen lanjutan ini juga akan mendapatkan giveaway ya, free, itu e-learning akuntansi biaya dan e-learning akuntansi manajemen. Jadi mungkin karena yang dibahas ini adalah soal ya dan pembahasan lengkap, kalau para peserta ingin mengetahui sebetulnya konsepnya seperti apa sih secara mendalam, itu akan kita berikan fasilitasi dengan giveaway ini free e-learning akuntansi biaya dan e-learning akuntansi manajemen. Ya, di e-learning itu apa aja akan Anda dapatkan? Pertama, video pembelajaran, materi-materi yang ada di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen yang relevan dengan ujian akuntansi manajemen lanjutan di CA, ya, Chartered Accountant. Nah, di situ Anda akan lihat video pembelajaran, bukan hanya PowerPoint ya, tapi ada juga suaranya, ada penjelasan yang lebih mendalam tentang materi yang ada di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Kemudian juga ada soal-soal dan pembahasan komprehensif. Nah, di soal ini Anda dapat berlatih, ya, berlatih mendapatkan soal-soal tambahan. Anda berlatih, Anda kerjakan dulu sendiri, nanti ada hasilnya, dan ada pembahasan komprehensifnya. Jadi kalau pertanyaan teori itu bukan hanya yang dibahas itu yang benarnya, tapi juga yang salah dibahas. Kenapa itu salah? Oke. Nah, kemudian juga di e-learning ini ada tryout UTS, tryout UAS nih terkait akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Nah, para peserta bisa mencoba ya tryout ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta terkait dengan materi-materi yang ada di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen yang relevan untuk ujian akuntansi manajemen lanjutan. Nah, semua itu bisa diakses nih di sini e-learning.perbisalemba.com. Dan ini itu free untuk peserta yang ikut tryout dan pembahasan CA Review Akuntansi Manajemen Lanjutan yang akan diselenggarakan tanggal 16 dan 23 Juli ya bulan ini, mulai setiap hari Sabtu dari jam 8.30 sampai 12.30. Oke, nah seperti ini contoh soal yang akan dibahas ya dalam tryout dan pembahasan akuntansi manajemen lanjutan. Nah, PT Baja Abadi memiliki biaya standar untuk bahan baku sebesar 10.000 per kilogram untuk pembuatan produk X. Setiap produk X diharapkan menggunakan 2 kg bahan baku. Selama bulan Juni 2020, 25.000 kg bahan baku dibeli dari pemasok baru senilai 230 juta. Produk X yang dihasilkan sebesar 13.000 unit dengan menggunakan bahan baku 27.000 kg. Nah, pertanyaannya adalah, manakah penjelasan yang mungkin diberikan berkaitan dengan varian bahan baku atau material variance, direct material variance ya. Nah, oke. A, manajer pembelian membayar harga bahan baku yang lebih mahal dari yang diharapkan. B, produksi telah menggunakan bahan baku yang lebih banyak karena kualitasnya rendah. C, pekerja bagian produksi lebih efisien dalam bekerja. D, varian bahan baku keseluruhan positif sehingga tidak diperlukan analisis lebih lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, para peserta harus memahami terkait dengan apa itu material variance. Nah, ya, apa itu material variance?
Kemudian komponennya apa saja? Material varians. Nah, ini ya. Setelah mengetahui komponennya, bisa menghitung dan kemudian menyimpulkan nih mana yang benar dari pilihan A sampai D ini. Oke, saya bahas. Jadi jawabannya adalah B. Pertanyaan kenapa jawabannya B ya? Nah, langkah pertama ini menghitung varian harga bahan baku atau material price variance. Nah, material price variance. Kalau kita lihat dari namanya saja, ini berarti yang bervariasi, yang berbeda adalah price-nya. Price-nya. Berarti, nah formulanya adalah varian harga bahan baku itu adalah harga beli aktual bahan baku, berapa sih harga belinya aktualnya sesungguhnya dari bahan baku atau material, dikurangi harga standar bahan baku, dikali jumlah bahan baku yang dibeli aktual. Dari soal kita dapatkan harga beli bahan bakunya, total pembelian bahan baku itu adalah 230 juta rupiah, dan jumlah bahan baku yang dibeli adalah 25.000 kilogram. Harga bahan baku standarnya adalah 10.000 yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Kemudian bahan baku yang dibeli aktual jumlahnya adalah 25.000 kilogram. Nah, kita dapatkan 20 juta ya. Ini favorable. Favorable berarti menguntungkan karena ternyata harga belinya ya kalau dilihat ini 230 bagi 25.000 itu nilainya berapa ya? Kalau kita hitung ya di kalkulator, oke, 230 juta dibagi dengan 25.000 itu adalah 9.200. Nah, ini 9.200. Jadi harga beli aktualnya lebih murah 9.200 ya. Harga beli standarnya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan 10.000. Nah, jadi lebih menguntungkan, favorable di sini menguntungkan karena ini biaya semakin rendah biaya actual dibandingkan dengan standar, maka semakin menguntungkan. Sebaliknya, semakin tinggi biaya actual dibandingkan biaya standar, semakin rugi atau unfavorable. Nah, ini berarti di sini perusahaan mencoba mencari supplier baru yang menawarkan harga beli bahan baku yang lebih murah. Oke, tapi ini belum selesai. Langkah kedua, kita menghitung varian penggunaan bahan baku atau ada yang bilang namanya material efisiensi varian, ada juga buku yang menyebutkan namanya varian material usage varian, itu sama semua. Itu memperlihatkan berapa penggunaan bahan baku actual untuk menghasilkan sebuah barang jadi dibandingkan dengan standarnya. Nah, ini formulanya adalah bahan baku yang digunakan untuk produksi aktual dikurangi standar pemakaian bahan baku kali harga bahan baku standar. Nah, ini jangan salah ya. Jangan rumusnya kebalik. Nah, standar pemakaian bahan baku ini diperoleh dari berapa sih finish good yang dihasilkan, kemudian dikali standar usage rate. Standar usage rate itu maksudnya setiap satu barang jadi atau finish good itu memerlukan berapa bahan bakunya. Nah, dari soal kita dapatkan bahan baku yang digunakan secara aktual untuk memproduksi barang jadi adalah 27.000 kg. Nah, 13.000 ini adalah finish good yang dihasilkan. Finish good yang dihasilkan menggunakan 27.000 kg adalah 13.000. Jadi di sini 13.000 ya contohnya. Nah, standar usage rate-nya satu finish good itu adalah 2 kg bahan baku. Makanya 13.000 kali 2 kali 10.000 harga bahan baku standar. Hasilnya adalah 10 juta unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena harusnya hanya menggunakan 26.000, tapi kenyataannya yang digunakan bahan baku 27.000. Lebih banyak bahan baku yang digunakan, lebih besar biayanya. Biaya lebih besar, keuntungan makin kecil, makanya dia unfavorable. Nah, setelah keduanya kita dapatkan, apa sih yang bisa kita simpulkan dari sini? Kita lihat nih, varian harga bahan bakunya dia favorable, menguntungkan. Tapi varian penggunaan bahan bakunya justru tidak menguntungkan. Nah, jadi di sini kita bisa bilang perusahaan dengan supplier baru dapat harga yang lebih murah. Harga beli bahan baku yang lebih rendah daripada supplier sebelumnya. Tapi biasanya
kadang-kadang harga lebih murah, kualitas dari produknya gimana? Nah, kalau harga belinya lebih murah tapi kualitasnya tidak menurun atau lebih baik, itu sangat baik. Tapi kalau harga belinya turun, kualitas juga turun. Karena harga beli kualitasnya rendah, nanti akan kenanya di sini nih, varian penggunaan bahan baku. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kesimpulannya adalah bahan baku yang digunakan mungkin kualitasnya rendah. Kenapa? Karena varian harga bahan baku favorable. Perusahaan dapat harga bahan baku yang lebih murah dari yang seharusnya. Nah, karena dia kualitasnya lebih rendah, mungkin ketika diproduksi banyak yang waste ya, banyak yang jadi scrap. Nah, akhirnya varian penggunaan bahan bakunya unfavorable. Lebih banyak bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan finish good tertentu. Nah, ini kadang-kadang memang jadi semacam trade off ya. Varian harga bahan baku ini terkadang ini adalah domain atau tanggung jawabnya dari bagian pembelian atau purchasing. Jadi manajer pembelian mungkin mau membeli bahan baku yang lebih murah dari yang distandarkan dari anggaran. Karena akan jadi kinerja yang bagus buat dia. Nah, varian penggunaan bahan baku ini biasanya tanggung jawabnya bagian produksi nih. Nah, bahan bakunya lebih murah tapi kualitasnya lebih rendah. Akhirnya juga tidak menguntungkan juga bagi perusahaan. Nah, ya, jadi untuk menjawab soal seperti ini, Anda harus memahami bagaimana formula untuk mencari material varian bahan baku, komponennya varian harga bahan baku, harus tahu formulanya, dan juga harus tahu tentang varian penggunaan bahan baku, formulanya, dan mengambil kesimpulan apa yang terjadi sebetulnya di perusahaan ini. Ya. Nah, ini jawaban A salah. Jadi di pembahasan soal ini juga akan tidak hanya yang benar yang dijelaskan, tapi yang salah juga dijelaskan agar para peserta memahami dengan lengkap seperti apa sih pembahasan soalnya gitu ya. Nah, jawaban A salah karena manajer pembelian membayar harga bahan baku yang lebih rendah. Nah, dari mana taunya? Varian harga bahan bakunya favorable, berarti lebih rendah dari yang standar. Jawaban C salah karena varian penggunaan bahan baku unfavorable, berarti penggunaan bahan baku aktual untuk memproduksi barang jadi lebih banyak dibandingkan dengan yang diperkenankan oleh standarnya. Jawaban D salah karena total varian harga bahan bakunya unfavorable, maka harus ada tindak lanjut untuk perbaikan. Oke. Nah, dengan demikian berakhir sudah eh, penjelasan saya tentang apa sih yang akan dibahas di tryout dan pembahasan dari akuntansi manajemen lanjutan. Ini hanya salah satu bagian ya, analisis varian biaya. Nanti ada bagian-bagian yang lain, ada anggaran, ada tentang job order costing, ada tentang activity based costing dan seterusnya. Sesuai dengan kurikulum yang ada di ujian CA ya. Nah, silakan kunjungi perbisalemba.com untuk mendapatkan koleksi buku-buku terbaru terkini perbisalemba.com. Kemudian juga silakan kunjungi e-learning perbisalemba.com. Ada apa saja di situ, materi-materi apa saja yang bisa Anda akses, kemudian isinya apa saja masing-masing. Kemudian juga kita punya training perbisalemba.com. Nah, ini pembahasan tryout ini diselenggarakan oleh training perbisalemba.com. Dan jika Anda ingin membeli buku perbisalemba.com yang original, ya silakan kunjungi website e-commerce Lexika Bookstore yang merupakan official bookstore dari official e-commerce bookstore dari penerbit Salemba. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tunggu semuanya. Kita berjumpa nanti pada tanggal 16 dan 23 Juli 2022 jam 8.30 sampai jam 12.30 ya, insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikian pembahasan saya tentang soal dan pembahasan analisis varian yang merupakan salah satu materi dalam akuntansi manajemen lanjutan. Terima kasih.